Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dunia perayaman, khusus pecinta ayam laga seluruh Nusantara. Oke, pagi ini saya habis kasih makan ayam. Setelah itu menjemur dan memandikan ayam-ayam yang rawatan. Jadi kali ini saya akan santai dan sharing bersama Bung Hadi membicarakan tentang cara merawat atau beternak ayam Bangkok yang baik ketika Anda masih pemula maupun yang sudah lama bekerja dalam hobi ayam ternak tersebut. Oke guys, sekarang kita lanjut mengenai cara beternak ayam yang baik pada para peternak pemula. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video channel ini. Semoga video channel ini bisa berkembang ke depannya mengenai dunia perayaman. Oke, langkah pertama saya hanya memberikan saran kepada para pemula ketika Anda ingin membangun bisnis dalam merawat ayam Bangkok, yaitu usahakan kandang ayam Anda harus jauh dari perumahan, kurang lebih sekitar jarak 30 atau 50 meter dari perumahan-perumahan warga. Kenapa saya bilang begitu? Karena negatifnya akan berdampak pada warga-warga yang ada di sekitaran kandang Anda, karena mulai dari kotorannya dan juga suara-suara pada ayam yang ingin diternakan. Nah, jadi langkah pertama itu usahakan Anda harus jauh dari keramaian atau perumahan. Dan kedua, usahakan ayam Anda harus mempunyai tempat lahan yang kering. Kenapa saya bilang begitu? Karena biasanya lahan yang mempunyai lahan kering untuk membangun kandang tersebut supaya ayam bisa beraktivitas dan selalu sehat, karena ketika ayam yang dikembangbiakkan di sekitar area lahan kosong atau lahan tanah yang lembab, saya jamin insyaallah ayam Anda tidak akan berkembang dan pada akhirnya terdapat timbul kematian pada unggas ayam Anda. Nah, jadi bedakan itu cara beternak ayam kampung dengan ayam Bangkok. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau ayam kampung hanya bisa dibebas biarkan, mau kemana saja, dia mencari makanannya sendiri di alam bebas, dan tidak sama dengan ayam Bangkok yang ingin kita ternakan mulai dari kecil sampai usia dewasa. Karena pada umumnya ayam Bangkok itu harus memberikan ruang tertutup atau minimal dipagari supaya ayam tidak terlalu menjauh untuk mencari makanannya. Nah, dan ketiga, buat para peternak pemula, siapkan Anda ketika ingin membangun bisnis ini, yaitu dengan cara Anda harus mempunyai modal kisaran 5 atau 6 jutaan untuk membangun kandang. Kenapa saya bilang ingin memberikan modal? Karena kandang ayam Bangkok pada umumnya harus bersih dan mempunyai ukuran yang bagus ketika ayam yang ingin kita ternakan ketika para pemula ingin membangun bisnis tersebut. Pertama, yaitu usahakan bikin kandang box berapa petak untuk ayam tidur. Dan kedua, berikanlah kandang umbaran minimal ukuran 1 kali 2 meter. Nah, dan berikan tenggerang untuk bisa dijadikan pacekan atau ayam rawatan ketika ayam kandang umbaran itu mau difungsikan. Oke, dan keempat, saya sarankan kepada teman-teman dalam memberi pakan atau minuman pada ayam Anda ketika ingin diternakan, usahakan setiap pagi wadah tempat pakan atau minumannya harus dibersihkan minimal 1 kali sehari, karena tembolok atau kelenjar pada ayam itu sangat rentan pada bakteri-bakteri ketika dikasih makan, ketika wadah air minum atau pakannya kotor dan berjamur. Nah, biasanya akan menimbulkan penyakit. Nah, jadi saya sarankan yaitu minimal 1 kali sehari dibersihkan tempat wadah air minumnya. Dan selanjutnya yaitu usahakan juga berikanlah tempat
buat anakan-anakan DOC kelak ketika ayam Anda ingin diternakan dari pacikan sama indukan. Usahakan buatlah kandang DOC untuk anakan ayam Anda dan berilah lampu supaya DOC ayam Anda bisa sehat dan bugar dan mempunyai struktur tulangan yang bagus, karena gunanya itu diberikan tempat DOC dengan lampu supaya ketika malam ayam yang Anda ingin besarkan itu jam malam dia kebanyakan beraktivitas kalau malam. Jadi gunanya itu untuk memberikan lampu pada DOC ketika malam dan menghangatkan tubuhnya. Dan cara setelah lepas dari kandang DOC usahakan minimal umuran 1 bulan. Jadi para mania penghobi seluruh Indonesia ini, buat para pemula juga ini, usahakan kandang juga harus relatif bersih, dibersihkan secara penuh dan 3 bulan sekali diberikan desinfektan buat kandang-kandang supaya tidak terkena wabah penyakit. Dan jangan juga Anda terlalu percaya dengan suntikan-suntikan vaksin, karena kita tidak tahu takaran yang harus diberikan pada ayam Anda. Cukup Anda memberikan multivitamin, nutrisi, dan kalsium pada ayam Anda ketika ayam Anda masih kecil dan ingin dibesarkan ketika dewasa. Nah, jadi dalam masuk usia 6 atau 7 bulan, usahakan ayam remaja sudah bisa dibox. Kenapa? Dalam usia rentang 6-7 bulan ayam harus dibox itu karena takutnya bulu ayam Anda akan rusak ketika dia masih berada bersama kloni-kloninya. Dan adapun di box, kenapa saya bilang begitu? Karena supaya ingin menambah mental pada ayam tersebut ketika ayam yang ingin disiapkan untuk tampil di pro atau kontes ke depannya. Jadi buat penghobi beternak ayam Bangkok itu sebenarnya gampang-gampang susah. Terkadang kita jenuh merawat kapan dia besar, tapi ujung-ujungnya insya Allah nilai ekonomisnya akan menambah perekonomian pada para peternak yang ingin membangun bisnis dalam dunia perayaan ayam Bangkok. Oke, sekian dulu tips kali ini dari saya. Semoga tips ini bisa memberikan dampak positif buat para peternak pemula yang ingin membangun bisnis beternak ayam Bangkok supaya ingin menambah perekonomiannya. Dan jangan lupa cara membangun bisnis ayam peternak ayam Bangkok itu usahakan pacikan dengan babongnya harus pacikan unggul yang pernah dikenal di kalangan dan mempunyai nama besar. Minimal ayam tersebut hasil bloodline pada pacikan-pacikannya yang terdahulu. Jadi salam hormat buat saya. Semoga channel ini bisa berkembang mengenai dunia perayaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Om Rewok Serak memanggil 77.